warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal muhtaramat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kali ini saya akan membicarakan tentang rukun Yamani. Rukun Yamani itu kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan, rukun Yamani ini sudut yang ke arah Yaman. Kalau ditarik garis lurus, sudut itu mengarah ke kota Yaman. Atau mudahnya, rukun Yamani itu sudut yang keempat. Kalau Bapak Ibu tawaf pertama itu kan dari sudut yang ada Hajar Aswadnya. Ketika Bapak Ibu tawaf berkeliling terus menemukan sudut Ka'bah yang keempat, 1 Hajar Aswad, 2, 3, dan 4. Nah, sudut yang antara sudut yang keempat dengan sudut yang ada Hajar Aswadnya inilah dinamakan rukun Yamani. Rukun Yamani itu juga sangat penting ketika membicarakan keistimewaan Ka'bah. Pentingnya di mana? Ya karena setiap jamaah yang melewati sudut ini antara sudut keempat dengan sudut yang ada Hajar Aswadnya atau yang dikatakan dengan rukun Yamani, itu disunatkan menyalami Ka'bah, menyalami dinding Ka'bah, atau mengusap dengan kanan, ya, agak mepet, terus tangan kita usapkan dinding Ka'bah. Kalau seandainya tidak bisa, tidak memungkinkan karena berdesak-desakan, banyak orang, untuk mepet ke dinding Ka'bah itu kesulitan, cukup disunatkan melambaikan tangan ke arah sudut ini sambil membaca Bismillah, Allahu Akbar. Di samping itu, di rukun Yamani ini disunatkan membaca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus Bismillah, Allahu Akbar. Sunnahnya seperti itu. Nah, termasuk keutamaan rukun Yamani lagi seperti yang dinukil oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Al-Hajju Ahkamun wa Fadail. Itu ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, maskul hajari warruknil yamani yakhuttul khotoya khotton atau khutton. Mengusap
Hajar Aswad, mengusap rukun Yamani, itu bisa merontokkan dosa-dosa dan kesalahan. Jadi sungguh beruntung jamaah yang bisa mendekat, bisa sampai ke Hajar Aswad meskipun dengan mengusap saja, tidak sampai mencium mencium Hajar Aswad. Syukur-syukur kalau bisa mencium, terus kita usapkan Hajar Aswad. Dan ketika putaran sampai rukun Yamani, sambil berdoa sapu jagat, kemudian mendekat dinding Ka'bah dan mengusapkan tangan ke dinding Ka'bah, sungguh beruntung. Dosa-dosa kita akan rontok dengan sendirinya. Itu melihat hadis itu tadi. Kenyataan juga tidak hanya para sahabat, para tabi'in, itu juga mengikuti petunjuk Nabi. Setiap kali tawaf sampai di rukun Yamani, itu selalu membaca doa sapu jagat, kemudian mendekat dan menyalami dinding Ka'bah. Untuk apa? Banyak kepentingannya, banyak. Ada sahabat yang di posisi rukun Yamani berdoa untuk kepentingan politik, nyatanya Allah mengabulkan. Sahabat yang lain atau mungkin tabiin yang lain mengusap rukun Yamani dan berdoa untuk kepentingan agar bisa menguasai daerah ini, nyatanya juga berhasil. Bahkan untuk kepentingan dunia dan lain sebagainya, dunia maupun akhirat, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan. Bahkan dalam penjelasan yang lain itu dikatakan bahwa antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad itu terdapat 70.000 malaikat. 70.000 malaikat yang ada di sana. Dan 70 malaikat ini tidak pernah terpisah sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Baitullah. Perlunya apa? Ya mengamini jamaah haji yang ketika sampai rukun Yamani, ketika jamaah haji berdoa, malaikat 70.000 itu mengamini doa-doanya. Wajar kalau permintaannya, doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, catatan dari saya, jamaah haji yang melewati rukun Yamani itu ya eman kalau tidak membaca doa sapu jagat, kemudian tidak melambaikan tangan, juga tidak berdoa dengan doa-doa yang lain, sungguh eman, karena disitulah terdapat 70.000 malaikat yang mengamini doa-doa jamaah haji. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan jamaah haji bisa termotivasi ketika sampai di rukun Yamani, ya minimal membaca doa sapu jagat, kalau tidak ya
Kalau waktu memungkinkan juga dengan doa-doa, permintaan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.